Al-Imam Ibnu Arabi dengan segala sisi kontroversialnya. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan bahwasanya guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita itu tidak ada yang mengatakan Al-Imam Ibnu Arabi orang jelek, tidak ada. Semuanya, kata Imam Ibnu Hajar ya, semua guru-guru kita mengatakan Ibnu Arabi adalah imamun bahrun la yujaro, seorang lautan ilmuwan yang tidak boleh ditantang. Laut kok ditantang, mana timane sak aqua gendul kok lawan laut, yo tetap menang laute ketut ya. Wa imamun la yughalat, dan dia adalah seorang imam panutan yang tidak boleh disalah-salahkan. Kenapa nggak boleh disalah-salahkan? Karena disebutkan mu'alzamahum lis sunnah. Beliau adalah orang yang paling mengikuti sunnah tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong wis mlaku sesuai tuntunan ajaran agama, kok dicacat-cacat, si nyacat sing salah mesti kan gitu. Maka di sini terlepas dari segala kontroversialnya, beliau adalah ittifaqul ulama, dikatakan sebagai orang yang ahli ilmu. Walaupun ada ulama besar juga seperti Imam Al-Iraqi yang mengatakan oh itu kafir, orang-orang seperti ini tidak boleh diikuti. Ada yang mengkafir-kafirkan Ibnu Arabi, itu ada. Tapi kita jangan aneh ya, kalau ulama mengkafirkan ulama lain bukan berarti atas dasar kebencian. Terkadang kalau nggak pakai kata kafir, ya, kalau nggak pakai kata kafir, ini pengikutnya tambah lama tambah banyak terus, karena pengikutnya nggak paham apa yang diinginkan gurunya, akhirnya pengikutnya sesat. Sing diikuti sesat nggak? Ya nggak. Sing diikuti ya dia sudah fana, dia sudah wusul ilallah, sudah makrifat. Wong gendeng dengan Allah Subhanahu Wa Taala kok diikuti? Ya sing mengikuti gendeng, ya gitu loh, paham nggih? Misal qadarullah masya. Kalau ada seorang wali, ngapunten, sekarang ada fenomena yaitu Habib Syekhon Al-Bahar, bin Bahar sih. Itu kan beliau majdubnya luar biasa. Majdub, gimana gak majdub? Mobil bagus-bagus dipilok, mobil Pajero dipilok, terus kemudian napa? Ngulek pecel dikweki kopi. Iki majdub temenan. Lah kok kowe ngarep karo wong majdub yo melu gendeng. Melu gendenge ora melu wusule, paham ya? Entuk gendenge ora entuk kewaliane. Lah ini ngikuti wong majdub. Lah termasuk Ibnu Arabi ini kayaknya saya bisa katakan kadang ikut majdub akhirnya tidak bisa diikuti, tapi yo sering kali beliau waras nyatane gawe kitab. Jadi orang-orang seperti ini ya didelok, jangan semuanya dimakan mentah-mentah. Semua apa yang dikatakannya, diucapkannya, lihat dulu kondisinya, ini kondisi majdub apa tidak. Pernah saya sampaikan di sini juga tentang Mbah Khalil Bangkalan yang mana sholat kemudian tengah-tengah sholat makani pitik. Lagi diikuti apa enggak makani pitiknya? Enggak diikuti. Tapi sholat di belakang beliau sah apa enggak? Ya enggak sah, karena tahu bahwasanya imamnya secara syariat batal. Tapi dia batal enggak? Oh enggak toh. Wong dia lali, dia tuh fana, enggak ingat apa-apa, yang diingat hanya Allah. Maka mengikuti orang-orang yang majdub itu susah. Karena kita kebagian gendengnya, tidak kebagian makrifatnya, kebagian edannya, tidak kebagian wusul ilallah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita jangan nyalah-nyalahin. Lah kadang orang itu fanatik dengan karomah seseorang, ya, fanatik dengan keanehan seseorang. Sudah tahu orang itu aneh, tidak bisa diikuti, kok diikuti. Makanya akhirnya para ulama mengatakan dengan bahasa kafir. Orang itu kafir, coba ikuti. Untuk menghindari agar umat ini tidak semakin banyak tersesat. Bukan berarti Imam Al-Iraqi itu betul-betul benci sama Ibnu Arabi, tidak. Pasti beliau tahu, Al-Imam Iraqi tahu betapa hebatnya kewaliannya siapa? Ibnu Arabi. Kan kemarin sudah kita sampaikan, Ibnu Arabi wudhu sekali untuk 3 bulan. Nah, tidak batal, ora hadas gede, ora hadas cilik. Nek ora wali mboten saged. Lagi kita semalaman saja pakai wudhu isya, sholat subuh pakai wudhu isya, itu sudah hebat ya, sudah hebat. Lah ini 3 bulan, bayangno. Berarti ini memang orang bukan sembarang orang. Kalau memang beliau itu salah, kalau memang beliau itu kafir, ya ora bakal duwe karomah. Ora bakal duwe karomah. Begitu juga yang lain. Kemarin kita sampaikan, beliau bikin kitab yang namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah.
Nah, untuk mengetes keikhlasan beliau, setelah itu kitab dikarang, ditaruh di atas Ka'bah, dibiarin setahun. Anehnya tidak kena hujan, tidak tertiup angin, pajak selama setahun di situ. Dan itu pertanda Allah menerima amal, yaitu berupa tulisan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Makanya ada kitab Al-Futuhat Makkiyah ini sudah dicetak juga. Maka kita sebagai orang yang belum ma'rifat sama sekali, gimana belajar dengan orang yang terkadang waras, terkadang majdhub ya. Akeh majdhube warase kadang-kadang bingung toh. Nah, makanya di sini ada pertanyaan, kenapa kitab-kitabnya Imam Ibnu Arabi kita tidak boleh membacanya? Di sini Imam Ibnu Hajar menegaskan bahwasanya dengan melihat latar belakang Al-Imam Ibnu Arabi yang luar biasa, orang yang memegang ilmu, orang yang tabahur, yaitu ilmunya sangat luas dan memegang ajaran prinsip ahli sunnah wal jamaah, dengan segala kekeramatan yang beliau miliki, fala yambaghi at-ta'arrud lil ingkar. Siapapun jangan sekali-kali nantang yang namanya Imam Ibnu Arabi. Apa makna melu-melu muni Ibnu Arabi kafir? Hati-hati. Nyacat wali iku koyok podo nyacat Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah dawuh, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menantang kekasihku, maka sesungguhnya dia sedang melawan aku. Lah, kata Allah seperti itu. Lah kita hakul yakin tahu Ibnu Arabi ini memang kontroversial, tapi banyak orang mengatakan beliau adalah waliullah. Wes jelas wali kok iso mbok tantang, wes jelas wali mbok kafir-kafirno, mbok anggap mlebu neraka. Hati-hati, kata beliau, orang yang berani mengingkari kewaliannya Ibnu Arabi, fa innahu as-sumul qatil, itu bagaikan racun yang berbisa, sewaktu-waktu bisa membunuh orang yang mengingkari kewaliannya Imam Ibnu Arabi. Bahkan lebih buruknya lagi, bukan hanya sekedar racun, tapi ada akibatnya dunia dan akhirat. Nah, dunia dan akhirat. Maka bagaimana sikap kita untuk menghadapi atau membaca kitab-kitab beliau? Kata beliau Ibnu Hajar, fayambaghi lil insan ayya'ridu anha bikulli wajhin amkanahu. Kalau bisa, kalau di hadapan Anda ada kitabnya Imam Ibnu Arabi, jangan sekali-kali buka walaupun ngintik sak huruf pun. Jangan sekali-kali buka. Kenapa nggak boleh dibuka? Fa innaha mustamilatun ala haqa'iqa. Karena di dalamnya memuat hakikat-hakikat keilmuan yang susah untuk difahami oleh orang yang biasa-biasa saja. Yang bisa memahami kata-kata yang ada di dalam kitab Imam Ibnu Arabi hanya orang-orang yang sudah mencapai maqam ma'rifat. Yang kedua, al-mutadhalli'in, wong sing kuwaregen ilmu. Nah, sing wis mutolaae kathah, mutolaahnya sudah banyak, makrifat. Dan tentunya kemudian dia sudah mencapai tahapan-tahapan dari yang namanya makrifat. Karena ketika orang sudah salik ilallah, sudah menuju Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali warid, banyak sekali hal-hal yang datang kepada orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang pengen menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya menyembah, itu pasti ada gangguannya. Kadang gangguan itu memang sifatnya ganggu betul, dalam artian ini ketika sholat tiba-tiba ada jin gelodakan buka pintu kamar gitu ya, sekira batalke sholatnya ada. Kadang waridnya itu ngaku-ngaku seperti saya ini adalah Sunan Kudus. Jin ngaku-ngaku Sunan Kudus. Kan banyak tuh orang-orang yang wiridan romangsane wis wali, akhirnya bisa komunikasi dengan Kanjeng Sunan Kudus, padahal bukan Kanjeng Sunan Kudus, padahal jinnya. Nah, ini warid namanya. Orang-orang yang sedang menuju Allah itu pasti banyak waridnya. Dikatakan kenapa banyak sekali waridnya, banyak sekali gangguannya, untuk mengetes apakah memang dia itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala beribadah, apa memang cari karomah. Maka orang-orang yang cari karomah, belajar atau wiridan cari karomah, nggih mentok nek wis mujarab dongane yimpun, dia sudah puas dengan khasiat daripada wiridan yang dibacanya. Tapi makrifat enggak.
Enggak bakal makrifat, enggak bakal kenal Allah seperti itu. Sudah puas dengan Tuhan yang dia temukan, yaitu apa? Karomah. Makanya kata beliau, kalau mau baca kitab Imam Ibnu Arabi harus orang yang sudah wasil musil, orang yang sudah sampai kepada Allah dan bisa menyampaikan orang lain menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang tidak pernah merasakan nikmatnya wusul ilallah, tidak pernah merasakan nikmatnya makrifat kepada Allah, kok berani-berani baca kitab ini, yukhsha alaihi mazallatul qadam, ditakutkan dia akan salah terus mengartikan apa yang diinginkan oleh Al-Imam Ibn Arabi. Pun coro gampangane, ada anak TK ya, ada anak TK, kemudian jenengan kasih buku ilmu kedokteran dan jenengan kasih alat untuk membedah organ orang lain, yang terjadi pembunuhan apa waras? Nah, yang terjadi pembunuhan, anak kecil nggak tahu ilmu kedokteran, TK loh, TK nggak tahu ilmu kedokteran. Wes iki ana kitabe waca dhewe, iki ana alate prakteko dhewe, gak bakal bisa. Nah, begitu juga orang makrifat kalau belum sampai ke sana tahapannya, kok dia masih sholatnya belum genah, terus kemudian muamalahnya belum genah, kok langsung pengen langsung kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca kitab Imam Ibnu Arabi, rata-rata sesat. Makanya jangan aneh, padahal di bawahnya ini ada namanya kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu pun orang yang terlalu kejeron memahami kitab hikam, rata-rata yang melu edan pripun jal. Padahal kitab tuh dasarnya Al-Quran wal Hadis, kok iso edan berapa? Konslet otaknya Pak, konslet, ndak sampai. Ya itu tadi ibaratnya anak kecil TK disuruh menyembuhkan orang lain, cuman disiapin buku, cuman disiapin alat bedah, tapi tidak diajari bagaimana caranya bedah, bagaimana cara mengoperasi orang. Yang terjadi pembunuhan Pak, yang terjadi membunuh orang, ya waras lawase akhirnya ya, no, ya maut gitu. Maka sama kita yang sangat belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai merasa sudah pantas baca kitab Imam Ibnu Arabi. Cara kenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana? Ya, kita tahu Allah itu Allah, ya Tuhan yang kita sembah. Tapi kan kadang di hati ini masih ada Tuhan selain Allah. Nah, bingung toh. Kita itu lebih khawatir ketika kita tidak bisa makan untuk hari esok daripada kita meninggalkan sholat. Kadang kita betul lebih mengkhawatirkan sesok mangan opo, tapi tidak mengkhawatirkan engkau sholat iso pora. Makanya yang terjadi ketika orang-orang mudik, ya, dia lebih mementingkan perjalanannya, tidak peduli dengan keadaan sholatnya. Wes pokoknya terabas tekan omah ae sisan sholate. Iya nek dikodok nek boten. Nah, ya, lebih takut macet ya enggak? Berarti ada Tuhan-Tuhan lain yang mana lebih dia takuti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau memang betul-betul ma'rifatullah, itu ya semuanya sesuai dengan SOP dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waya sholat nggih sholat, waya ngaji nggih ngaji, waya iktikaf nggih iktikaf. Nah, ini orang-orang yang namanya ma'rifat, dan ini sangat susah, dan ini sangat susah. Lah sementara Imam Ibnu Arabi itu wattnya terlalu besar, ya, wattnya terlalu besar, KWH-nya terlalu besar, nyolok ke beliau langsung konslet, karena kita kabel-kabel kecil yang hanya 6 watt 5 watt jeblok Pak, jeblok ya, jeblok. Nah, maka jangan sampai baca karya-karyanya Imam Ibnu Arabi, karena setrum yang dikasih oleh Imam Ibnu Arabi di dalam kitab-kitabnya itu watt-watt yang besar. Makanya kalau kita ngomong sama orang-orang yang makrifat itu gak masuk akal, gak masuk akal, karena mereka takarannya sudah bukan takaran manusia lagi, takarannya sudah mendekati takaran sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka dapat karomah-karomah yang aneh-aneh. Kita baru lihat ada orang bisa terbang aja sudah heran kok. Iya, baru terbang lah, apa bedanya numpak pesawat pada mabur itu ya. Pon, intinya jangan sekali-kali kita mendekati bukunya atau karya-karyanya Imam Ibnu Arabi, takutnya kita konslet, kata beliau. Kalau sudah konslet, yang terjadi kata beliau, rata-rata yang terlalu kedanan baca kitabnya Imam Ibnu Arabi, khola'u ribqatal Islam wa taklifati syari'iyah. Yang terjadi mereka sembrono, tidak mau melaksanakan ajaran syariat
Islam. Orang yang sudah wahdatul wujud, ngapunten. Mungkin ini penyebabnya ada wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu kan menganggap dirinya itu adalah Allah, Allah itu adalah dirinya. Manunggaling kawula Gusti. Makanya kalau disuruh sholat ya mah, wong aku pangeran kok sholat, geden gitu. Era ketika diajak ngopi ya dia jadi hamba meneh, gelem. Wahdatul wujud akhirnya menjadi permainan. Nah ini yang terjadi ya kafir. Orang yang baca kitab Imam Ibnu Arabi belum ma'rifat, kafir jadinya, ditakutkan menjadi orang kafir. Setelah kafir khusranan mubina, dia akan rugi yang sejelas-jelasnya. Itu intinya seperti itu. Di dalam kitab Imam Ibnu Arabi banyak sekali setrum kemakrifatan yang terlalu tinggi, yang mana tidak semua orang bisa memahaminya. Wa aidan lan hanemane fa fi tilkal kutubi, mongko iku tetep ing dalem mengkono pira-pira kitab, mawadhi'un utawi pira-pira panggonan, pira kang den ibaratake anha apa saking mawadhi' bima kerawan barang la yutabiqu kang ora nyocoki hu ing ma zawahira ibaratiha ing pira-pira zahir ibarate kutub, itikalan krana gandulan alastilahin ing atase istilah muqarrarin kang den tetepake indawadhiha mungguwe wong sing gawe mawadhi utawa Imam Ibnu Arabi maksude. Fayafhamu mongko mahami mutali'aha sapa wong kang maca kitab zawahiraha ing pira-pira zahire ibarat al ghaira ing liyane al muradati kang den karepake. Fayadillu mongko dadi sesat sapa mutali' dolalan kelawan pira-pira kelawan kesesatan mubinan kang pertelo. Lah kalau tadi dikatakan kitabnya Imam Ibnu Arabi banyak sekali ilmu yang belum bisa diraih oleh banyak orang ya. Intinya kita belum sampailah ilmunya ke sana, makanya nggak boleh baca kitab Imam Ibnu Arabi. Yang kedua, kata beliau di dalam kitab-kitabnya Imam Ibnu Arabi, beliau itu sering menggunakan istilah-istilah yang mana istilah ini tidak masyhur di lisannya banyak orang, tapi itu istilah hanya miliknya Imam Ibnu Arabi. Bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain, tapi yang hanya mengerti Imam Ibnu Arabi. Akhirnya orang yang baca kitab Imam Ibnu Arabi memandang bahwasanya ini istilahnya ya istilahnya dia, padahal bukan, itu istilahnya Imam Ibnu Arabi, yang terjadi malah sesat. Wa aidan lan hanemane fa fiha mongko iku tetep ing dalem kutub umurun utawi pira-pira perkara kasyfiyatun kang bangsa kasyaf. Waqa'at kang tumibo apa umur hala ghaibatin ing dalem tingkah ghaibah, ilang akale, wastilamin lan lepas kendali. Wahada lan utawi iki keadaan yahtaju iku butuh ila takwili marang tafsiran liya. Wa lan utawi takwil yatawaqqafu iku mandek apa takwil ala itqanil ulumil zahirati ing atase jeru nggih. Itqan itu jeru mandes ing pira-pira ilmu kang zahir bal balik wal batinati lan ilmu kang batin. Faman mongko utawi sapane wong nazara iku ningali sapa man fiha ing dalem kutub wa huwa hale utawi man lais wa huwa hale utawi man utawa nazar bisa wa huwa hale utawi man laisa iku ora ana kadzalika iku kaya mengkono-mengkono kang dingkarepake. Fahima mongko mahami sapa man minha saking kutub khilafal muradi ing liyane kang dikarepake. Fadalla mongko sesat sapa wong wa adalla lan nyesatake. Faulima. Nah, yang ketiga, di dalam kitab-kitabnya Imam Ibnu Arabi itu terdapat hal-hal yang tidak masuk akal. Gini, kan tadi kita sampaikan Ibnu Arabi itu orang yang sudah ma'rifat. Cuman kemakrifatannya itu yo kadang waras, kadang orang waras. Ya. Kalau dia sedang setrumnya lagi gede-gede nih sama Allah Subhanahu wa taala, itu ya kelihatan seperti orang gendeng. Majdub tadi ya saya sampaikan. Tapi juga kadang ya waras gitu loh. Kadang ya waras. Maka orang seperti ini kan nggak bisa diikuti. Iki pas diikuti pas waras atau pas gendengnya kan ngoten. Lah makanya di sini dikatakan, ketahuilah bahwasanya di dalam kitabnya Imam Ibnu Arabi itu terkadang ada hal-hal yang ditulis Imam Ibnu Arabi dalam keadaan beliau kasyaf, dalam keadaan beliau itu stres,
stres gendeng karena Allah Subhanahu wa taala. Wong kasyaf cerita. Ini hak, Pak. Di dalam kitab Ibnu Arabi itu diceritakan beliau itu rumangsane, ya Allah alam itu jenenge wali ya, kita nggak bisa nganu. Rumangsane beliau itu melihat aras di depan matanya, melihat aras di depan matanya. Lumrahnya orang itu melihat aras ya di mimpi, melihat kiamat di mimpi. Ibnu Arabi ndak, melihat aras di depan matanya terus ditulis. Bejal. Itu kan akhirnya menjadi dongeng kan kalau bagi orang yang membacanya. Lah ini kita nggak bisa menyalahkan Imam Ibnu Arabi. Belum menyifati itu. Aras di situ ada burung yang besar, ada sayapnya berapa bulunya. Sampai seperti itu, detail beliau menyifati aras. Lah ini kalau dibaca oleh orang-orang yang hanya gandulan dengan zahirul kitab, tulisannya aja, ya mesti nyalahin Imam Ibnu Arabi. Ini kitab hayalan, fiksi kitab novel apa. Tapi kok cerita yang aneh. Makanya di sini ditulis, ketahuilah bahwasanya di dalam kitab Imam Ibnu Arabi ada keadaan-keadaan yang datang kepada beliau majdzub, kemudian beliau tulis. Dalam keadaan majdzub dia tulis. Ya akhirnya dadine kaya ngono iku. Lah, makanya kata beliau, barang siapa yang melihat kitab ini hanya dari sampulnya saja, hanya dari lafadznya saja, pasti nggak akan bisa memahami apa yang diingatkan oleh Imam Ibnu Arabi. Fadalla wa adalla, sesat menyesatkan. Fa'ulima mongko den kaweruhi anna mujanabata mutalaatiha, apa sak temene ninggal maca kitab raksan ai aslan kelawan asli aulai luweh apik. Fa innal arifa mongko sak temene wong sing makrifat layah taji iku ora butuh sapa arif ilaiha marang mutalaah illa liyutabiqa, kejaba supaya nyocoki apa sapa arif bima kelawan barang fiha kang tetep ing dalem kitab kutub ma ing barang indahu kang tetep ing dalem arif. Wa ghairuhu lan utawi liyane arif illam tadurra lamun ora bahayani hu ing ghairuhu ma nafaat mongko ora manfaati apa kutub hu ing ghairuhu. Nah, maka di sini dikatakan kalau sudah sebahaya itu membaca kitab Imam Ibnu Arabi bagi orang yang nggak paham, bagi orang yang belum sampai tingkatannya sama Imam Ibnu Arabi, maka kita jangan sampai mendekat-dekat sama kitab tersebut. Karena orang yang sudah paham, orang yang sudah makrifat kepada Allah saja itu nggak butuh sama kitab Imam Ibnu Arabi. Lah apa wis makrifat? Lah apa mutolaah Ibnu Arabi? Ibnu Arabi ya sudah, dia dengan kemakrifatannya, saya dengan kemakrifatan saya, kata. Kalau memang sama-sama makrifat. Kalaupun memang baca itu hanya menegaskan apa kira-kira yang saya alami sama dengan yang dialami oleh Imam Ibnu Arabi. Nah, dan itu sering terjadi cocok-cocokan. Aku untuk seperti ini, apakah kamu juga sama? Nah, kadang ana wali ya cocok-cocokan karomah ya. Aku duwe keramat ngetokno duit kok dompet terus tanpa entek-entek. Ya aku padha entukno karamat saka sak ora tau entek-entek. Cuman cerita-cerita saja. Intinya sama-sama makrifat. Begitu juga kadang seperti keadaan pernah saya ceritakan itu. Suatu saat pernah di zamannya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, ya, Abdullah ibn Mubarak, beliau sudah menyiapkan dana untuk ongkos haji. Beliau kan orang Irak kalau nggak salah, orang Irak. Pokoknya sesuai dengan ayat manis tato'a ilaihi sabila, akan berangkat haji kalau sudah mampu. Wes siap, ongkos segala macam siap. Tapi ternyata tetangganya beliau ada janda, punya anak banyak, belum makan, gak duwe panganan karena janda. Orang sing gelem rabeni mbokne, dodot janjane lumayan. Gak ada yang ngerumati janda tersebut. Akhirnya beliau gagalkan niat berangkat haji tersebut, ongkosnya diberikan kepada janda tersebut. Singkat cerita, beliau gagal haji, orang-orang yang haji tetap berangkat haji. Kemudian ketika setelah wukuf di Arafah, orang-orang haji itu mabit di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu nginep semalam, kemudian paginya lempar jumroh, nah, gitu. Ketika malam nginep itu, beberapa aulia, beberapa wali-wali itu Allah Subhanahu wa taala kasih info kepada wali-wali tersebut. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya hajinya tahun orang ini semuanya tidak aku angkat, tidak ada yang aku terima.
Masya Allah. Itu yang ngimpi nggak satu orang, Pak. Banyak yang ngimpi seperti itu. Semuanya tidak ada yang saya terima. Cuman gara-gara Abdullah ibn Mubarak yang tidak berangkat haji, yang mana ongkosnya diberikan kepada janda, barokah sodakoh tersebut, hajinya orang yang saat itu tidak diterima, aku terima. Oh, jadi orang yang berangkat haji diterima hajinya itu bukan karena haji, tapi karena sodakohnya orang yang tidak berangkat haji. Loh, itu terus cocok-cocokan antar wali-wali, terus kemudian entah bagaimana ceritanya mereka musyawarah, entah itu pakai telepati atau bagaimana, cocok. Kamu ngimpi? Iya saya ngimpi. Kamu ngimpi semua. Lebih daripada 10 orang. Akhirnya mereka janjian, pokoknya setelah hajian ini kita pulang ketemu sama Imam Abdullah bin Mubarak. Apa betul beliau tidak berangkat haji hanya gara-gara ongkosnya diberikan kepada janda? Betul, diverifikasi. Dan nangis sejadi-jadinya sama Abdullah bin Mubarak tuh nangis, Masya Allah, hanya karena saya kok diterima, hajinya sebanyak orang seperti itu kok diterima gara-gara beliau sodako. Bayangkan, ini kan warid, hal-hal yang sifatnya yang hanya bisa dicapai oleh yang makrifat, cocok-cocokan itu tadi. Makanya sama, orang yang baca kitab Imam Ibnu Arabi kalau nggak makrifat itu susah. Kalaupun makrifat itu yang dibaca yang sesuai dengan yang dirasakannya gitu loh, yang sesuai yang dirasakannya. Kalau nggak makrifat jangan sekali-kali buka gitu loh. Lalu kemudian kata beliau, begitu juga orang lain, kalau memang pun kitab ini tidak membahayakan untuk orang lain yang tidak makrifat, itu juga kitab nggak manfaat bagi orang lain tersebut karena nggak makrifat. Wong ora makrifat, ora mudeng, ora dong belas sama sekali, kok diwei kitab Imam Ibnu Arabi nggih mboten manfaat. Seperti tadi saya ceritakan, anak kecil bayi 3 tahun dikasih kitab kedokteran, kitab profesor, ya akhirnya dioret-oret, digo gambar monyet, maha karya menjadi maha monyet ya. Maka sama, buat apa kitab yang sekeren ini diberikan kepada orang yang gak jajak akale? Eman. Sama seperti ilmu yang terlalu tinggi diberikan kepada orang yang gak mudeng, eman ilmu nih. Nah, makanya ngapunten, saya memang mengajak beberapa santri yang sering mulazamah dengan saya ke sini itu takutnya ilmu ini tidak ada yang menyerap. Makanya seperti ini ya sing paling wajib ngerti ku santri-santri. Jadi bapak-bapak alhamdulillah dapat mendapatkan apa manfaatnya ya alhamdulillah, mboten napa-napa. Sama. Ilmu yo ngono iku. Ilmu yo ngono iku. Bahkan Imam Ghazali ngendikan, buat apa kamu buang-buang ilmu kepada orang yang enggak mau mendengarkan kamu? Itu berlian, Bro. Berlian mbok sedekah-sedekah no gendeng apa piye kan gitu. Bahasanya Imam Ghazali di kitab Ihya seperti itu. Makanya ini santri-santri memang saya minta untuk mulazamah yo bareng terus sama saya. Jadi jangan sampai baca kitab Imam Ibnu Arabi walaupun nggak membahayakan kamu, tapi kan itu nggak manfaati kalau kamu baca karena kita nggak mudeng. Naam, iya bener lahu iku tetap kedua Imam Ibnu Arabi kutubun utawi piro-piro kitab fit tarbiyati ing dalem pendidikan as-sarfati kang murni wal hamli lan membahas ngoten alal akhlaqi ing atase pira-pira akhlak wal ahwali lan pira-pira tingkah wa ghairihima lan liyane akhlak wal ahwal mimma tengah saking barang yunasibu kang nyocoki apa ma as-suluka ing as-suluk akhlak ngoten fahadhihi mongko utawi ikilah kutub la ba'sa iku ora ana apa-apa bimutalaatiha kelawan maca kitab fa innaha mongko sak temene kutub ka kutubil Ghazali iku kaya kitab Imam Ghazali wa Abi Thalib al-Makki lan kitab Imam Abi Thalib al-Makki wa nahwihan lan liya-liyane minal kutubi bayane saking pira-pira kitab an-nafi'ati kang manfaat fid dunya wal akhirah fajazallahu musannifaha khairal jaza. Muga-muga Gusti Allah bales musannifaha ing pengarange kutub khairal jazai ing saapi-apike ganjaran wa akmalahu lan sak sempurna-sempurnane ganjaran. Nah, tapi selain tadi dikatakan kitab-kitabnya Imam Ibnu Arabi itu bahaya, tidak untuk konten 18 plus ya, di atas 18 plus tentunya. Pokoknya apa konten di atas orang yang makrifat lah intinya seperti itu kalau ibarat film ya. Maka ternyata Imam Ibnu Arabi juga punya kitab-kitab yang lain yang membahas tentang pendidikan, yang membahas tentang akhlak, yang membahas tentang akhlakul karimah. Maka kitab-kitab yang seperti ini aja yang kita baca
nggak usah kitab-kitab yang makrifat itu, gendeng kita itu nanti. Itu aja yang kita baca karena itu kitab yang bermanfaat. Seperti halnya kitabnya Imam Ghazali, kitabnya Imam Abu Thalib Al-Makki. Imam Ghazali terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Itu ya kiai, mau santri, mau orang awam, mau pengusaha, kalau bisa ya memang belajar kitab itu, manfaat sekali. Masya Allah, saya sendiri bukan ngaku-ngaku baca ya, tapi merasa mutolaah kemudian saya ajarkan di masjid sana, itu yo Masya Allah kena terus ya. Kita ini nggak pantas diundang kiai, nggak pantas, santri yo nggak pantas diundang santri, ya enggak, karena syarat-syaratnya menjadi thalibul ilm, syarat-syaratnya menjadi kiai itu wah di luar ekspektasi kita. Masuk jadi kiai kok jadi wali dhisik lagi jadi kiai, repot ya, repot. Wal haqqulan utawi kang bener adamul ingkari iku ora kena ingkar wat taslimilan wat taslimu ngapunten walan nampa fima ing dalem barang baroza kang pertelo apa mah an ulaikal aimmati saking mengkono-mengkono pira-pira imam al athhari kang suci-suci ma'at tasydidi sertane keras alal jahalati ing atasi pira-pira wong bodho bil qawaidi kelawan pira-pira kaidah wal istilahati lan pira-pira istilah fi mutalaati tilkal kutubi ing dalem maca mengkono-mengkono kitab. Faqad sarraha mongko teman-teman wis jelasake al Imam Ibnu Arabi la ala sawab tanpa al sapa al Imam Ibnu Arabi bi hurmati mutalaati kutubihim kelawan harame maca kitabe para ulama illa liman kejaba kedue wong tahalla kang wis persifatan wis ngisi sapa man bi akhlaqihim kelawan akhlake para ulama wa alimalan wis weruh maani kalimatihim ing pira-pira maknane kalimate para ulama al muwafiqati kang nyocoki listilahatihim kedue istilahe para ulama wala tajidulan ora bakal nemu sapa sira zalika ing mengkono-mengkono kang tinutur illa fiman kejaba ing dalem wong jadda kang temenanan wasyamara lan tegese temenanan wajanabalan menghindar sapa man as-su'a ing elek wasyaddalan ngencengake sapa man al mizara ing sarunge watadalla alan warek sapa man minal ulumiz zahirati saking pira-pira ilmu syariat kang zahir watatuhuru lan dadi suci sapa man min kulli khuluqin saking sebagian saking sekabehane akhlak daniin kang elek mimma saking barang ta'allaqa kang gantungan berkaitan apa mah bidunya wal akhirah kelawan donya lan akhirah fahadha mongko utawi iki wahyu hadza alladzi ku barang yafhamu alladzi iku wong yafhamu kang iso paham sapa alladzi al khitaba ing ucapan kang den lontarake wa nu'dzinu lan paring izin sapa kita lahu kedue wong fit dukhuli ing dalem manjing ida waqafa nalikane mandek sapa man alal babi ing atase pintu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Maka sekali lagi ini bukan terkhusus pada kitabnya Imam Ibnu Arabi, semua jenis kitab kalau memang kita belum sampai ilmunya syariatnya belum beres, sholatnya belum beres, syahadatnya belum beres, jangan sekali-kali masuk kepada kitab-kitab, khususnya kitab-kitab yang kaitannya dengan kewalian. Karena kita bukan wali, jangan sampai belajar piye dadi wali. Kita boleh belajar kitabnya wali kalau kita sudah menjadi wali gitu loh. Nah, maka ini betul kata beliau, bahkan Imam Ibnu Arabi sendiri menjelaskan haram hukumnya untuk membaca kitab-kitabnya para aulia kecuali dia yang baca ini sudah berakhlak seperti wali ya, sudah berilmu seperti wali, sudah bahasanya seperti wali. Nek belum ya jangan gitu loh. Nah, kalau kita belum ulama, kita belum wali, jangan sampai baca kitabnya Imam Ibnu Arabi. Ini Imam Ibnu Arabi sendiri yang ngomong. Gak harus kitab beliau sendiri, ndak, semua kitab. Seperti yang saya katakan, anak TK jangan dikasih buku kedokteran, anak TK dikasih buku gambar ya, buku gambar, buku berhitung. Nah, bawa buku skripsi orang mudeng, bawa buku tesis hebat apapun nggak mudeng, apalagi kasih kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang 24 jilid, ya stres dia, jadinya kitab monyet, digambar monyet semua ya. Makanya kita jangan sampai baca kalau belum paham, belum sampai. Kalau memang kita sudah sampai kata beliau, dan ini bisa dipelajari kecuali bagi orang yang sudah
sudah memang dia sifatnya mujahadah, temenanan, sudah alim, sudah terhindar dari akhlak-akhlak yang jelek, sudah kenyang dengan ilmu-ilmu syariat, maka orang-orang yang seperti ini baru boleh baca kitab-kitab yang sama, kitab-kitab walian, monggo, nah tidak masalah. Tapi kan kita apa? Sampean khatam kitab apa? Takon ya. Quran yang bawa kalau khatam kitab apa? Belum. Kita Jurumiyah kadang belum khatam, Fathul Qorib belum khatam. Lah kok jarak kan maca kitab Ihya Ulumuddin, konslet. Pasti konslet. Maka kata beliau, kalau belum waktunya, belum ilmunya, belum tingkatannya, jangan sampai sekali-kali baca kitab yang senada. Tsumma qala lima qisal baitu bil masjidi wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha minkal uyun wa qdi ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.